Shalom, perkenalkan nama saya Merda Rupanga dengan NIM 223611205. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Departemen yang berjudul tentang bobot dan bias dalam jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah sistem komputasi yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Jaringan saraf tiruan terdiri dari neuron-neuron buatan yang saling terhubung melalui bobot dan bias yang bersama-sama membantu jaringan mempelajari pola dari data. Jaringan saraf tiruan memiliki dua komponen fundamental, yaitu bobot dan bias. Bobot adalah nilai numerik yang menghubungkan neuron dan menentukan seberapa besar pengaruh masukan terhadap keluaran jaringan. Selama pelatihan, bobot diperbarui menggunakan algoritma seperti penurunan gradien agar hasil prediksi semakin akurat. Bias adalah nilai tambahan dalam jaringan saraf tiruan yang berfungsi untuk menyesuaikan hasil keluaran neuron. Fungsi bobot dan bias. Fungsi bobot itu yang pertama mengatur kekuatan pengaruh masukan atau propagasi maju, yang kedua diperbarui lewat penurunan gradien saat pelatihan, dan yang ketiga membantu generalisasi ke data baru. Fungsi bias yang pertama membantu neuron tetap aktif walau masukan kecil, yang kedua meningkatkan fleksibilitas model, yang ketiga diperbarui bersama bobot selama pelatihan. Proses pembelajaran JST. Jaringan saraf tiruan belajar melalui proses yang melibatkan propagasi maju dan propagasi mundur. Propagasi maju, cara kerjanya adalah lapisan masukan ke bobot dan tambah bias ke fungsi aktivasi. Propagasi mundur yang berperan itu yang pertama menghitung kesalahan atau loss, yang kedua sebarkan kembali dan hitung gradien, dan yang ketiga perbarui bobot dan bias agar kesalahan berkurang, yang keempat ulangi proses hingga model optimal. Kehitungan bobot dan bias. Yang pertama itu belajar dari data dan menyesuaikan pola, yang kedua fleksibel dalam menangani data kompleks, dan yang ketiga akurasi meningkat lewat pembaruan berulang, yang keempat generalisasi lebih baik ke data baru, yang kelima menangani pola yang kompleks dan non-linear. Tantangan bobot dan bias. Yang pertama itu inisialisasi yang buruk, memperlambat pelatihan, yang kedua risiko overfitting, yang ketiga penyetelan parameter kompleks dan butuh waktu, yang keempat sulit diinterpretasi atau kotak hitam, dan yang kelima biaya komputasi tinggi. Kesimpulan dari pembahasan tentang bobot dan bias dalam jaringan saraf tiruan dapat disimpulkan bahwa kedua komponen ini sangat penting dalam proses pembelajaran jaringan. Bobot berfungsi untuk menentukan pengaruh setiap masukan terhadap keluaran, sedangkan bias membantu menyesuaikan hasil agar jaringan tetap fleksibel dan akurat. Dengan pengaturan bobot dan bias yang tepat, jaringan saraf tiruan mampu belajar dari data, mengenali pola kompleks, serta menghasilkan prediksi yang lebih baik, dan dapat diterapkan pada fungsi berbagai bidang seperti pengenalan gambar, bahasa, hingga kendaraan otonom. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.